Yang sekarang lagi viral, lagi banyak yang dibicarakan bahwa zakat sebaiknya diawalkan, tidak diakhirkan. Nah, kemudian ada sebagian yang memberi respon, bagaimana kalau kas-kas masjid yang berlebih, kas jamiah, kas madrasah, kas organisasi, yang awalnya orang menyumbang kan bukan untuk yang lainnya. Orang menyumbang, saya nyumbang buat masjid bukan yang lain, saya nyumbang buat madrasah bukan yang lain. Tapi kemudian si pengurus pengelola itu menganggap ini sudah lebih dari kebutuhan, sehingga kemudian membeli kebijakan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak adanya kebijakan tentang COVID-19 ini. Baik berupa sembako, berupa bantuan tunai dan lainnya. Ini ketika zakat fitrah yang harusnya beras gitu ya, harusnya kan beras, atau zakat mal atau zakat yang lain, zakat ijaro atau zakat roz atau yang lain, ini dibuat menjadi bukan sebagai santunan fakir miskin saja, tapi juga sebagai bantuan untuk membantu pelaksanaan lockdown atau pelaksanaan PSBB atau ya dampak-dampak sosial yang lain lah, seperti kesehatan, membantu kinerja ekonomi dan seterusnya. Ini zakat diperuntukkan seperti itu bagaimana, atau kas-kas yang ada di jamiah, yang di masjid atau di madrasah-madrasah yang berlebih itu digunakan untuk hal-hal seperti ini, boleh apa tidak? Ya. Ya, terima kasih. Untuk menanggapi zakat itu boleh tidak diajukan, seperti himbauan Ketua Umum PBNU juga Kiai Said Akil itu, beliau menghimbau agar pelaksanaan zakat disegerakan. Biasanya menjelang Lebaran, sekarang di awal puasa saja sudah zakat mal ataupun zakat yang lain-lainnya lah, zakat fitrah. Ini boleh apa tidak? Zakat itu akan menjadi wajib ketika wujudnya dua hal. Satu, wujudnya nisab. Dua, wujudnya haul, gitu ya, wujudnya haul. Maka dua hal ini adalah merupakan syarat pokok daripada pelaksanaan zakat agar sah. Namun jika salah satunya sudah wujud, ya, nisabnya sudah ada. Zakat dagangan itu nisabnya adalah misalkan bisnis ya, usaha dan lain-lain. Ini nisabnya adalah disamakan dengan nisabnya emas, yaitu kurang lebih 7-8 gram lah, atau sampai 80-78 gram saja kita ambil yang lebih hati-hati. 78 gram kalau harga emas sekarang itu adalah perkiraan saya baca tadi itu 625.000, karena memang dolarnya tidak terbendung, itu agak naik. 625.000 tinggal dikalikan saja 78 berarti ya, maka sekitar 48.750.000 lah kalau nggak salah itu, silakan dicek. 48.750.000 berarti ketika dagangan, usaha, bisnis ataupun apapun yang dalam bentuk mencari keuntungan ini sudah mencapai nisab tadi seharga 48.750.000, maka sudah dikategorikan nisab, satu nisab. Kalau sudah wujud satu nisab, berarti boleh untuk dikeluarkan zakatnya walaupun belum haul. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Sudah wujudul ahadil amro ini, sudah wujudnya salah satu dari dua hal, yaitu antara nisab dan haul. Walaupun belum haul, tidak masalah. Ini sudah mencukupi ya, syarat mencukupinya itu. Tapi belum waktu ada nanti. Waktu ada itu ketika sudah satu haul, gitu ya, sudah haul. Sama seperti zakat fitrah juga kan. Zakat fitrah itu wajib ketika masuknya bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan, bukan Idul Fitri lagi, bukan. Bulan Ramadan itu sudah wajib sebenarnya. Tapi untuk waktu adanya, waktu pelaksanaannya ada itu ya. Ini adalah dengan terbenamnya matahari di malam Idul Fitri sampai kemudian imam takbir sholat Id, gitu ya. Itu waktu adanya. Maka ketika sudah masuk bulan Ramadan, boleh untuk ditakjil. Jadi apa yang disampaikan oleh
beliau Kiai Said Akil itu sangat betul sekali. Dan beliau bukan hanya ngomong ya, beliau juga sudah zakat itu. Saya sendiri dapat zakatnya dari masyarakat, terutama keluarga Gedongan itu dapat semua itu. Masya Allah itu ya. Nah itu ya. Di Kempak apalagi itu ya sudah dapat semua itu. Dan tidak tanggung-tanggung, diberikan sedikit lah. Saya berikan itu 100 juta untuk keluarga Gedongan itu ya. Gitu. Ya dibagi entah berapaan itu ya. Itu. Ini bukan hanya sekedar omongan, tapi juga beliau merupakan mencontoh dengan tindakan, gitu ya, dengan tindakan. Karena memang dampak virus 19 ini, COVID-19 ini sangat dirasakan betul oleh siapapun pasti. Kang Mahfud biasanya tiap hari ini ngaji kelilingnya ke mesin, hampir sulit mencari Kang Mahfud. Sekarang ada terus di rumahnya. Setengah rumah ada terus ya. Lah ini berarti berapa penghasilan yang sudah hilang ini ya. Masya Allah itu ya. Nah, ini juga dirasakan oleh kiai, oleh ustadz dan seterusnya itu ya. Ya kalau boleh terang-terangan mah mengaji nggak ada hasilnya. Hanya saja ya, ini tadinya ada kegiatan sekarang nggak ada. Iya betul. Ya itu bahasa guyonnya lah begitu. Karena tetaplah yang namanya ngaji bukan itu yang kita cari. Ya. Kita adalah santri pasti yaitu untuk nasrul ilmi dan yang lain-lainnya. Kita lanjut ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana apakah zakat itu boleh digunakan untuk penanganan COVID-19 itu ya. Tinggal kita lihat dari aspek yaitu adalah asnafus samaniyah saja. Nah, asnafus samaniyah ada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Kira-kira dalam menangani COVID-19 ini apakah masuk dalam satu asnaf ini atau tidak? Kalau masuk berarti sudah sah, gitu ya. Kalau tidak masuk, ya tidak sah, begitu saja. Contoh, misalkan diberikan untuk, misalkan dibuat untuk, yaitu zakatnya dibelikan masker misalkan, kemudian dibagi-bagikan. Bagi-bagikannya ini pada siapa dulu? Ya. Karena ini uangnya uang zakat, gitu ya. Dibagi-bagikan pada siapa ini? Oh, dibagikan pokoknya pada setiap jamaah lah yang berjamaah di Darul Ulum misalkan. Maka kita lihat mereka fakir miskin apa bukan? Ya ada sebagian fakir miskin, ada yang tidak misalkan. Kita lihat lagi mereka punya hutang apa tidak, warim, walaupun untuk hutang pribadi lah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan hutang pribadi pun bisa mendapatkan yaitu zakat, gitu ya. Oh, ada sebagian juga ada yang tidak, yang betul-betul kaya juga ada. Tapi dia ikut jamaah di sini, rajin, wakal, tidak pernah tinggal, ya, ngaji Quran terus dan seterusnya. Ada celah yaitu di sabilillah, yang menurut Imam Qafal adalah sabilil khair. Masuk juga berarti kan, selesai ini kan. Atau misalkan minimal mereka orang Islam. Dengan orang Islam itu berarti dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dimasukkan di situ saja gitu ya. Nah itu bisa juga, enggak masalah gitu ya. Jadi saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Kiai Anwar Mansur. Beliau itu pengasuh Pondok Pesantren Nirboyo. Kowe nek mulih niku sering itu. Ojo gawe angel nang masyarakat. Lebih-lebih kita lihat zaman sekarang ini, Masya Allah itu ya, sedang sulit. Terus kalau kita persulit lagi, ya tambah sulit mereka, gitu ya. Ya tentu tadi sesuai dengan awal yang disampaikan Mahfud juga, yang namanya hukum itu tetap kita harus hati-hati. Kadang-kadang secara hukum fikih betul ada pendapatnya, tapi ketika dipraktekkan di masyarakat justru akan menimbulkan fitnah, ya kita hindari, gitu ya. Ada yaitu tahapan-tahapan dan melihat kondisi dan situasi, gitu ya. Tidak boleh tasahul juga. Seperti dalam kitab Mizan Kubra itu jelas itu. Bagi orang yang kuat agamanya, kuat keyakinannya, orang-orang khos, silakan ambil kaul yang berat. Bagi orang yang masih awam-awam daripada tidak sholat, ya sudah tidak apa-apa. Itu saja nih ya. Jadi lebih mudah. Gitu ya. Tadi menjelaskan lebih khusus lagi bahwa kita biasanya kenal zakat fitrah kalau nggak beras ya uang ya. Uang. Sedangkan ketika dalam keadaan ini boleh nggak kalau diganti kayak tadi masker, digantinya masker, diganti minyak goreng, diganti telur, diganti yang lain. Ya, tadi sudah dipaparkan bahwa boleh asal penyerahannya kepada yang berhak tadi, yang 8 asnaf tadi ya, yang 8 orang tadi. Ini alhamdulillah sudah dipaparkan, tinggal prakteknya nanti bagaimana ya kita ikuti pemerintah kebijakannya bagaimana. Atau biasanya di Ibnu ada apa? Zakat fitrah ya? Iya. Nah, ini ada nggak? Tahun ini ada nggak? Ada. Ibnunya ini. Ragu.
Sensor, balik layar. Oh, iya, alhamdulillah Nabi. Ya. Di Ansor juga nanti juga ada berasnya sama dari NU itu. Ya kita kerjasama nanti. Bagaimana baiknya antara Bonam-Bonam ini membantu orang-orang terdampak COVID ini baik dengan cara pengambilan zakat atau orang-orang ahliya, baik itu dari beberapa yayasan. Ini dari kas-kas yayasan yang lebih nggak apa-apa ya berarti ya? Atau kas masjid atau kas musola. Oh ya itu belum ditanggapi itu ya. Untuk kas masjid ataupun kas musola ini sebenarnya adalah dalam sumbernya dulu ya, harus tahu sumbernya dulu. Sumbernya ini dari mana? Oh sumbernya adalah dari misalkan wakaf. Ada kalanya dari wakaf, mungkin dipisah lah. Ada kalanya juga dari kotak amal itu ya. Ada kalanya juga mungkin dari per individu yang jelas orangnya. Lah maka di sini dijelaskan bahwa untuk kas masjid digunakan untuk sosial itu boleh apa tidak sebenarnya. Ini kita kembali yaitu pada dalam kitab ya, yaitu di sini diterangkan dalam kitab, saya jelaskan ini. Boleh yaitu bagi pengurus masjid menggunakan kas masjidnya, pengurus musola menggunakan kas musolanya untuk sosial, asalkan ada kejelasan dari sang pemberi, gitu ya. Misalkan contoh, karena musim-musim sekarang bulan puasa, kemudian kotak amal ditulis di situ sumbangan di kotak amal ini untuk dana sosial, gitu ya. Atau diumumkan sekalian, begitu selesai jamaah diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu mohon ikhlasnya bahwa kas masjid ataupun kotak amal yang panjenengan semua masukkan ini nanti untuk keperluan dana sosial. Dana sosial itu umum, untuk apa saja, yes. Maka setelahnya ada pengumuman begitu, boleh-boleh saja, gitu ya. Berarti mereka juga menyumbang, sudah tahu. Lebih-lebih ada tulisannya, begitu ada nyumbang itu, saya tahu itu ada sebagai solusi juga, ya. Untuk para pengurus masjid itu sebenarnya dalam kotak amal itu mungkin perlu ditulis, yaitu ada kas yang memang keperluannya untuk maslahatul masjid, untuk imaratul masjid. Ini kotaknya satu. Kotak satunya lagi untuk dana sosial. Kotak satunya lagi untuk pembangunan misalkan. Ini beda-beda. Sehingga orang itu ketika mau menyumbang dilihat dulu ini. Walaupun satu kotak tapi ada pisah-pisahnya itu ya. Saya pernah tahu itu, melihat seperti itu. Itu saya kira sangat bagus sekali itu ya. Tinggal nanti dari hasil kotak 3 ini misalkan dengan tulisan berbeda oleh pengurus DKM ini nanti dipisah-pisah. Ini berarti untuk sosial, sudah untuk membantu orang-orang fakir miskin, untuk membantu jamaah yang sedang sakit, berobat dan seterusnya, boleh-boleh saja itu kan ya. Ini berkaitan dengan sosial. Nah, yang terkena dampak COVID dan seterusnya, ya monggo saja, boleh-boleh saja ini. Tapi kalau untuk berkaitan dengan pembangunan misalkan yang wakaf atau yang imaroh, ya tidak boleh itu. Karena apa? Karena harus berkaitan dengan pemberian uang tersebut ada kembali ke kemaslahatan masjid, gitu ya. Ada kembali ke kemaslahatan masjid. Kalau untuk sosial itu baik dia akan aktif di masjid ataupun tidak, yang penting dia itu adalah terkena dampaknya COVID-19, boleh-boleh saja kan diberi ini. Walaupun tidak akan ada kembali lagi ke kemanfaatan ke masjid. Nah ini maka himbauan juga mungkinlah, anjuran lah bagi para pemangku kebijakan di masjid maupun di musola itu, setidaknya ada pengumuman lah untuk memberikan tanda bahwa kotak-kotak ini digunakan untuk apa, gitu ya. Biar nanti jelas yaitu kehalalannya. Sebab saya tahu sendiri yang namanya masjid itu bukan sedikit lah, hampir tiap masjid itu memiliki dana yang banyak sekali, gitu ya. Tapi kadang-kadang pengurus masjidnya kebingungan ini. Saya kalau mau nyumbang jamaah ke sana itu, ini boleh apa tidak? Menyalahi aturan apa tidak? Dengan hukum fikih imaratul masjid ini bagaimana? Ini prosedurnya dan seterusnya. Lah itu makanya solusinya demikian itulah. Kadang-kadang punya sawah wakaf masjid itu sampai 10 hektar.
penghasilannya saja sudah cukup ini untuk menghidupi masjidnya, untuk menghidupi orang-orang yang bekerja ataupun sebagai muadzin, pengajar dan seterusnya, sudah cukup gitu ya. Nah, tapi itu tadi kadang-kadang permasalahan demikian, dan ini sesuai dengan himbauan ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, itu beliau menghimbau seperti itu kepada pengurus-pengurus masjid, tolong umumkan pada masyarakat bahwa agar kita tidak dibingungkan dengan hukum fikih, yaitu adalah diberikan himbauan pada masyarakat, yaitu untuk memberikan dalam kotak amal itu ada tulisan masing-masing gitu ya, sehingga jelas halalnya gitu. Kalau sudah masyarakat memasukkan ada tulisannya, ini untuk sosial, tanpa perlu izin lagi sudah, tanpa perlu diumumkan lagi, sudah ada tulisannya kotak sosial, tinggal ambil saja, silakan gunakan untuk keperluan-keperluan yang sosial gitu ya. Satu lagi yang belum itu berkaitan bagaimana dengan zakat yang menggunakan selain beras, zakat fitrah selain beras, atau zakat mal yang menggunakan uang atau menggunakan makanan, menggunakan sembako dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah konsep yang model demikian ini bukan daripada madhab Imam Syafi'i ya. Madhab Syafi'i itu tidak. Kalau yang namanya zakat fitrah madhab Syafi'i adalah yang menggunakan makanan pokok. Kalau kita makannya beras, beras, makannya jagung, jagung begitu ya. Makannya gandum, gandum. Nah, tapi madhab daripada Imam Abu Hanifah, beliau lebih longgar karena dasar yang digunakan oleh madhab Abu Hanifah ini adalah yaitu maslahat al-mursalah. Yang penting di situ ada maslahat, yang penting di situ ada kebaikan, tidak merugikan orang lain, boleh silakan dilakukan. Maka dari sini kemudian apa? Zakat menggunakan uang, zakat dalam bentuk masker, dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa sajalah, pokoknya yang memang betul-betul dibutuhkan. Kalau nanti zakatnya menggunakan beras misalkan, beras mungkin sudah banyak, pas zakat fitrah itu yang memberi. Dan tidak mungkin akan dibelikan masker. Sudahlah saya masker saja, biar nanti dia Jumatannya pakai masker gitu ya. Biar keluarnya pakai masker ya. Lebih bermanfaat berarti itu ya. Nah itu. Karena dia tidak mungkin akan beli misalkan. Boleh itu ya. Tapi itu menurut madhab Imam Abu Hanifah gitu ya. Menggunakan uang juga tidak apa-apa. Yang penting yang paling bermaslahat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, maka hukumnya boleh. Itu saja. Ya, Monggo. terima kasih telah membimbingnya selama setahun itu. Memberikan gamis kepada Bu Nyai misalnya, karena terima kasih telah membimbing anak-anaknya dan seterusnya, atau mungkin hal lain yang tidak ada hubungan dengan lockdown lah misalnya, tidak ada hubungan dengan COVID, tapi karena penghasilannya dia berkurang karena seperti ini kondisinya, ini boleh nggak kalau diniati misal parcel buat zakat misalnya ya, hadiah yang biasanya buruk-burukan tapi karena nggak ada lagi, udah zakat malnya pakai ini aja, karena biasa tiap tahun kita menghormati para ulama, para kiai, para tokoh, para orang-orang yang di sekitar. Kalau nggak diberi mungkin kesannya gimana gitu ya, kan sudah adat gitu. Ya nggak enak lah, apalagi dengan saudara, dengan adik, kakak, ipar, mertua yang biasanya ngasih nggak ngasih tak gimana. Ini kalau menggunakan zakat bagaimana? Apakah boleh apa tidak? Apa ukurannya bagaimana? Cara mengukurnya apa? Pertimbangkan harga. Ini harganya segini, maka dibelikan dengan harga yang segitu juga. Bagaimana? Enggak, Kang Fazil. Terima kasih. Untuk zakat menggunakan masker ataupun barang-barang yang dibutuhkan, ya, bisa berupa sembako dan lain-lainnya, itu tadi berpijak pada mazhab Imam Abu Hanifah, gitu ya. Ya, selama kondisinya masih normal sih sebaiknya kita tidak usah ikut dulu itu ya. Kondisinya normal ini, kita kondisinya kan dalam kondisi COVID ini. Ya, sesuai dengan tema yang kita bahas ini, itu ya seukuran, sebenarnya ukuran sok ya. Tadi kan zakat fitrah Imam Syafi'i katanya 2,5 kilo itu ya. Ada beberapa pendapat sebenarnya itu ya. Ada yang mengatakan 2,4, sehingga 2,5 itu sudah masuk gitu. Ada juga yang mengatakan 2,7 sekian gitu ya. Digenapkan 2,8 kilo lah itu. Ada yang mengatakan demikian. Maka kalau kita sebenarnya, kalau kita konsisten, kalau kita itu mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, berarti
otomatis satu soknya juga satu sok Imam Abu Hanifah harusnya, gitu ya. Berapa satu soknya Imam Abu Hanifah itu? 3 kilo, gitu ya. Ukurannya 3 kilo harusnya, gitu ya. 3 kilo. Maka berarti masker ataupun bahan-bahan pokok yang digunakan untuk zakat kalau kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah ya berarti seharga 3 kilo. Bukan berarti maskernya ditimbang 3 kilo. Ini lebih dari karena masker itu ringan itu ya. Ringan bisa nanti tumpuk-tumpuk nanti. Harganya bisa sampai 100.000 lebih itu ya nanti. Tidak, maksudnya seharganya saja itu. Seharga 3 kilo beras. Tadi di Ibnu atau IPPNU itu kan menjual beras 11.000 itu ya. Per kilo berarti kalau 3 kilo berarti dikali 11 saja, yaitu 30 berapa berarti? 33.000 ya, 33.000. Maka seharga 33.000 silakan diberikan, gitu ya. Ini untuk apa namanya ukurannya, itu seperti itu. Tapi kalau kita memang kesulitan, kalau harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah memang harus sulit ya, harus semua satu paket, satu qadiyah yang mewajibkan, yang membatalkan dan seterusnya. Ya sudah kalau begitu kita tetap ikut pendapat Abu Hanifah tapi melalui ulama yang memperbolehkan. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada yang namanya talfaq. At-talfaq fil ibadah itu boleh gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya hukum-hukum yang ringan semua itu ya. Tapi sekali lagi ini kondisinya darurat gitu ya. Kalau kondisinya sudah normal kembali ya kita pakai yang biasa-biasa sajalah ya, itu umum lagi gitu ya. Jangan ngegampang dengan hukum. Artinya ini sebagai solusi saja, sebagai solusi bahwa ternyata boleh seperti itu karena memang tuntutannya demikian dan lebih manfaat, lebih maslahat itu. Silahkan, itu ya. Terus kemudian bagaimana kalau dengan adanya zakat itu berwujud sebagai THR, sebagai bisaroh dan lain-lain ini, boleh apa tidak ini sebenarnya? Atau ada orang yang punya hutang mungkin ya, orang yang punya hutang pada saya banyak sampai jutaan. Dia tidak mungkin untuk bayar. Akhirnya saya niati saja zakat saya pelunasan hutang dia itu ya. Misalkan, boleh tidak seperti itu sama itu ya. Nah, ini berawal kalau seperti itu ya, THR, hadiah dan lain-lainnya kalau diambilkan dari zakat boleh apa tidak. Ini ada sebenarnya dalam kitab fikih itu diterangkan antara apa yang diniatkan oleh pemberi, yang memberikan dia niatnya zakat, yang menerima dia menganggapnya adalah hadiah atau sedekah. Ini apakah sah menjadi zakat atau tidak? Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya al-mu'tabar biniyatil muhdi, orang yang memberi. Ada yang mengatakan al-mu'tabar biniyatil mauhub, orang yang diberi gitu ya. Maka karena terjadi perbedaan pendapat itulah, maka ya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi sebaiknya otomatis kita karena ada perkhilafan seperti ini, maka kita gunakan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perkhilafan adalah dianjurkan. Berarti jangan model seperti itu kecuali kita memang niat dan sekaligus menjelaskannya. Punten saya ini memberikan zakat. Lah ini ya, diucapkan harus begitu ya. Tapi rata-rata tidak diucapkan. Nah, harusnya itu ya. Nah, ini harusnya begitu, harus diucapkan harusnya itu ya, seharusnya. Ini zakat saya nih kok, mohon diterima. Kalau sedekah saya masih ihtimal juga nih kayak sedekah ini. Sedekah wajib apa sedekah sunnah nanti? Gitu ya. Kira-kira kalau menerima zakat berupa sarung BHS mau nggak? Iya banget. Ada orang ngasih, ini zakat saya, ngasihnya BHS mau nggak? Itu. Nah, tapi ya itu ya, untuk menghindari khilaf harus dijelaskan bahwa ini zakat. Karena ada khilaf dua ulama yang sama-sama kuat. Ada yang mengatakan niat itu yang diambil dari si pemberi, ada juga niat itu yang diambil adalah yang menerima atau yang diberi. Keluar dari itu ya tinggal memberi, tinggal pilih ngomong kan, insya Allah ya lebih ecak, lebih enak. Ya, sambil memberi sambil berkata. Termasuk THR, toko-toko kadang-kadang begitu. Ada sebagian lah, tidak semuanya. Punya toko, punya pelanggan yang begitu banyak. Ya, punya karyawan banyak, kemudian THR diambilkan dari zakat itu. Boleh apa? Ya, asalkan ada itu seperti itu. Boleh lah. Tapi alangkah bagusnya kalau memang betul-betul pengen bersih zakatnya, ya jangan diambilkan dari situ ya. Itu dari sedekah sunnah saja itu ya.
Jadi THR sendiri, kemudian zakat juga sendiri. Kalau bisa itu ya, kalau bisa begitu. Amin, bisa. Oh ya, yang terakhir tadi, bagaimana kalau ternyata ada orang yang hutang, kemudian saya niati zakat, ya. Kang Jamal misalkan, Kang Jamal punya hutang sama saya 5 juta, dan dipastikan dia tidak akan bayar. Misalkan, dia dipastikan tidak akan bayar, boro-boro bayar, kondisi ekonomi seperti ini sudah hancur dan seterusnya, ya. Tidak ada harapan lah untuk bayar. Maka lalu saya kemudian pas waktu zakat, nah, saya kemudian berkata, Kang Jamal, sampean punya hutang 5 juta, 5 juta itu saya jadikan zakat saya saja, kamu terima ya. Tapi uangnya tidak diberikan 5 jutanya, itu saja langsung. Boleh apa tidak seperti itu? Maka jumhurul ulama, kalau asoh itu ya, tidak memperbolehkan, tidak sah seperti itu ya. Karena apa? Karena termasuk ittihadul qabid wal mukbid. Yang menerima satu, yang memberikan juga satu. Barangnya tidak harus sudah ada di situ, sudah ada di Kang Jamal gitu ya. Nah, itu. Tapi menurut Imam Ibnu Rif'ah dalam I'anatul Talibin di sana memperbolehkan, karena ittihadul qabid wal mukbid itu adalah boleh-boleh saja gitu ya. Sama berlaku untuk jual beli juga seperti itu. Saya mewakilkan ke santri misalkan, tolong jualkan ini ke pasar misalkan. Karena santri yang saya wakilkan ini dia senang dengan barang yang mau dijual, akhirnya sudahlah saya beli sendiri saja misalkan itu ya. Nah, ini ittihadul qabid wal mukbid seperti itu ya. Jadi terjadilah perkhilafan demikian itu ya. Dan masih banyak lah dalam hal-hal kasus-kasus yang lain itu. Sementing banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngaji seperti itu ya. Kalau nggak bisa sering-sering kumpul lah dengan para orang-orang yang ngerti, Kang Mahfud dan teman-teman yang lainnya itu ya. Silahkan. Insya Allah nanti akan banyak tambah yaitu ilmu yang kita dapatkan gitu.